Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing tentang harus nggak sih online shop itu ngutang ke bank? Oke, buat yang sudah panas, pertama saya nggak akan bahas soal dari agama ya, karena itu bukan kapasitas saya. Jadi saya nggak akan bahas dari sisi agama. Yang kedua, saya bisa banget salah tentang teori ini. Jadi saya disclaimer dulu, bisa banget salah. Yang ketiga adalah apakah saya berhutang? Sejauh ini saya tidak berhutang ke bank, kecuali pakai credit card dan itu pun selalu saya bayar setiap minggu saya bayar itu untuk transaksi di Google sama di Facebook. Tapi untuk modal usaha yang lain saya nggak ngutang ke bank. Oke, balik lagi ke judul, harus nggak sih online shop ngutang ke bank? Saya jabarkan analisis saya ya. Pertama, jadi orang yang ngutang ke bank itu jago. Kenapa jago? Karena kalau apalagi yang mainnya di area perang harga alias marketplace. Jadi marketplace itu memang nature-nya itu perang harga alias naturalnya itu memang perang harga. Gak mungkin enggak karena kita membandingkan produk A sama B itu berapa ya bersandingan itu pasti terjadi perang harga. Pembedanya tinggal harga. Nah, saya ilustrasikan gini. Orang yang ngutang ke bank alias dia ada beban bunga, bunga itu kalau nggak salah, setahu saya ya mungkin salah, itu minimal di 7 sampai 15% kalau kita ngutang ke bank untuk modal usaha. Beda cerita kalau misalkan KUR sama apa ya, kalau di Jawa Barat ada kredit melati namanya, itu katanya sih 0%. Nah, ini ada dua seller, yang A ini adalah yang ngutang, yang B ini yang tidak ngutang. Katakanlah dia sama-sama menjual produk yang sama persis, yang harga pokoknya HPP-nya adalah 50.000. Yang A belinya 50.000, yang B 50.000. Aslinya si A ini karena dia ngutang ke bank, HPP-nya tuh nggak 50.000. Jadi dia pinjam uang nih 50.000 ke bank. Lalu dia belanjakan barang yang 50.000, barang tersebut. Aslinya barang tersebut HPP-nya nggak 50.000 karena apa? Karena sudah ada bunga. Artinya dia sebenarnya HPP-nya adalah 55.000 biar gampang ya. Jadi HPP si barang bagi si A adalah 55.000, bagi si B yang nggak ngutang ke bank adalah 50.000. Artinya apa? Artinya si A ini beli barang yang sama dia sudah buntung duluan. Artinya kalau nanti dijual dengan margin tertentu, misalkan dijual dengan harga 75.000 ya di sini 75.000, B juga sama 75.000. Nah, karena kita di arena perang harga, arena persaingan di marketplace memang perang harga, berarti si A ini marginnya tipis. Marginnya tipis. Nah, makanya saya bilang kenapa jago, dengan margin yang lebih tipis dia bisa bertahan itu jago banget. Oh, dan banyak saya lihat memang banyak di arena di perang harga yang jual sembako, yang jual macam-macam memang pakai modal dari bank dan dia bisa bertahan, bisa ngalahin yang nggak pakai utang. Itu keren. Berarti kan artinya jago karena marginnya lebih tipis dibandingkan yang nggak ngutang ke bank. Dengan margin lebih tipis malah bisa ngalahin yang ngutang ke bank. Berarti itu keren, jago. Lalu yang kedua, kalau teman-teman ngutang ke bank, teman-teman dipaksa untuk punya pembukuan yang baku. Saya belum pernah ngeplay ngutang, cuman pasti ada suatu dokumen untuk pembukuan ya. Dimana terkadang untuk pemula itu pembukuan tuh acak-acakan, apalagi kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu bisnis ngurus anak lah, ngurus inilah laku tapi nggak ada pembukuan. Tapi kalau kita ngutang ke bank, Anda ngutang ke bank, otomatis dipaksa untuk bikin pembukuan yang baku, which is itu bagus. Ini bagus, di mana-mana pembukuan bagus. Tapi ya lebih bagus lagi tanpa harus ngutang ke bank, teman-teman harus sadar soal pembukuan itu penting. Ya begitu memang faktanya orang kadang baru mau melakukan sesuatu itu kalau sudah terpaksa. Kadang saya juga gitu, itu namanya manusia. Oke, jadi kesimpulannya silahkan berhutang. Jadi secara bisnis berhutang itu memang bagus untuk bisnis ya. Jadi memotivasi untuk minimal profitnya adalah sebesar bunga bank yang tadi dan bisa bersaing dengan yang nggak ngutang berarti kan keren. Lalu kita bisa bikin pembukuan, dipaksa membuat pembukuan. Eh, untuk yang muslim saran saya ya ke bank syariah aja lah, sekarang sudah banyak dan sudah mudah sekali bank syariah nggak kayak dulu. Dan banyak-banyak banget lah pilihannya. Oke, jadi intinya secara teori
ngutang ke bank itu bagus secara teori ya untuk bisnis. Secara praktek saya nggak tahu apakah saya akan ngutang ke bank. Sampai saat ini saya belum ada pikiran untuk ngutang ke bank, belum ada nambah nambah modal ke bank, belum ada kepikiran itu. Tapi kalau untuk nyari investor itu sudah kepikiran dari setahun 2 tahun ke belakang. Investor itu apa? Jadi bukan ngutangin, cuman dia beli saham ke perusahaan saya sehingga dia dapat keuntungan yang bagi hasil bareng-bareng. Itu berbeda sama ngutang ke bank. Nah, oke, itu aja tutorial. Tips singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika teori saya ini ngaco. Silakan kita diskusi di bawah, di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.